pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, kalian sudah berdoa. Sekarang siapa yang tidak masuk? Oh, tidak ada. Ya sudah, berarti nihil ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kecepatan dan debit. Tujuan kita mempelajari kecepatan dan debit yaitu agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan perbandingan dua besaran yang berbeda. Misalnya kecepatan, perbandingan jarak dengan waktu. Sementara untuk debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi kecepatan, di mana kalian sudah mengukur jarak dan waktu yang kalian tempuh dari rumah ke sekolah. Karena materi ini juga berkaitan dengan materi yang kita pelajari selanjutnya, yaitu debit. Nah, sebelum kita menginjak kepada materi, ayo semuanya berdiri. Nah, kita akan melakukan tepuk semangat. Kalian sudah tahu kan? Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hei. Nah, sebelum kita mempelajari debit, ada yang tahu tidak apa itu manfaat dari kita mempelajari debit? Nah, manfaat kita dalam mempelajari debit yaitu salah satunya kita dapat memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah wadah atau semisalnya hanya dengan mengetahui volume sebuah wadah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yaitu kecepatan dan debit. Bapak akan menyinggung kecepatan yang kita pelajari pada minggu lalu. Apa itu kecepatan? Nah, kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat. Kecepatan benda yang bergerak berbeda-beda. Satuan waktu, kamu kan telah mengenal satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dan dasawarsa, abad, dan milenium. Nah, satuan waktu 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit atau 3600 detik. 1 hari berapa jam? 24. 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan atau 52 minggu. 1 dasawarsa ada 10 tahun. 1 windu ada 8 tahun. 1 abad ada 100 tahun. Nah, selanjutnya kita ke satuan panjang yang terdiri atas km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m adalah meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter, dan mm itu milimeter. Berikut ini adalah beberapa satuan panjang. Nah, di sini kan ada tangga. Kalian sudah tahu kan? Kalau ke bawah itu dikali 10. Kalau naik itu 1/10. Di sini ada 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. 1 desimeter
sama dengan 10 cm. 1 mm sama dengan 1/10 cm. 1 mm sama dengan 1/100 desimeter. 1 meter sama dengan 1/1000 km. Di sini ada contoh. 5 km sama dengan titik dekameter. Di sini juga ada soal lagi. 4000 desimeter sama dengan titik hektometer. Jawabannya 5 km sama dengan 5 dikali 100, karena dari kilometer menuju dekameter. Di sini sampai sini, jadi 10 sama 10 yaitu 100. Jadi 5 kali 100 sama dengan 500 dekameter. 4000 desimeter sama dengan 4000 dikali 1/1000 sama dengan 4 hektometer. Karena ini dari desimeter ke hektometer yang di sini dan ke sini, jadi 1/1000 diperoleh 4 hektometer. Nah, untuk materi kecepatan apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak kita beralih ke materi inti, yaitu debit. Ada yang sudah tahu apa pengertian dari debit? Ya, pengertian dari debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Untuk mencari volume, kita menggunakan rumus V sama dengan D kali W. Nah, untuk mencari debit, kita menggunakan rumus yang ini. D sama dengan V/W. Untuk mencari waktu, kita menggunakan rumus yang ini. W sama dengan V/D. Sudah paham? Ya. Kita akan mengenal satuan volume meter kubik. Nah, satuan volume meter kubik ini hampir sama seperti satuan panjang. Bedanya kalau satuan volume meter kubik itu kalau turun itu dikali 1000, kalau naik itu dibagi 1000. Nah, sudah tahu kan ini apa kilometer, cuma menambahi kubik. Kalau kita sekarang ke contoh soal. Nah, di sini ada 1 km kubik sama dengan titik hektometer kubik. Kilometer ke hektometer kubik. Ini turun satu tangga, yang berarti dikali 1000. Di sini jawabannya sama dengan 1 dikali 1000 sama dengan 1000 hektometer kubik. Yang nomor 2, 4 desimeter kubik sama dengan titik milimeter kubik. Desimeter ke milimeter itu turun 2 tangga, berarti jawabannya 4 desimeter kubik sama dengan 4 dikali 1 juta sama dengan 4 juta milimeter kubik. Nah, soal ketiga. Di sini 3000 desimeter kubik sama dengan titik milimeter kubik. Di sini desimeter ke meter, berarti naik itu dibagi 1000. Di sini berarti 3000 dikali 1/1000 sama dengan 3 meter kubik. Di sini soal nomor 4, 2.750.000 cm kubik sama dengan titik meter kubik. Centimeter ke meter, centimeter ke meter, berarti naik 2 tangga. Jadi 2.750.000 cm kubik sama dengan 2.750.000 dikali 1/1 juta sama dengan 2,75
milimeter kubik. Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang kita mengenal satuan volume dalam liter. Nah, satuan volume dalam liter ini hampir sama. Cuma kalau di satuan volume dalam liter ini kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Tangganya pun juga sama. Cuma bedanya kalau tadi itu turun dikali 1000, kalau ini turun dikali 10. Sama seperti satuan panjang. Nah, kalau naik itu dibagi 10. Kita ke contoh soal saja. 1 kiloliter sama dengan titik hektoliter. Kiloliter ke hektoliter turun 1 tangga, berarti dikali 10. 1 kiloliter sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 hektoliter. 7 liter sama dengan titik mililiter. Dari liter turun ke mililiter. Jadi 1 2, 3 dikali 1000. Jadi 7 liter sama dengan 7 dikali 1000 sama dengan 7000 mililiter. Sekarang 200 desiliter sama dengan titik liter. Desiliter naik ke liter, itu naik 1 tangga, berarti dibagi. Jadi 200 desiliter sama dengan 200 dikali 1/10 sama dengan 20 liter. 50.000 mililiter sama dengan titik liter. Mililiter ke liter 3 tangga, berarti 1000. 50.000 mililiter sama dengan 50.000 dikali 1/1000 sama dengan 50 liter. Gimana? Sudah jelas? Ya. Nah, sekarang kita ke hubungan satuan kubik dan satuan liter. Satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik, liter, dan cc. Berikut ini adalah hubungan satuan meter kubik dengan satuan liter. Kita ke keterangannya. Pada satuan meter kubik, setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 1000. Setiap naik 1 tangga dibagi 1000 atau dikali dengan 1/1000. Pada satuan liter, setiap turun 1 tangga dikali dengan 10. Setiap naik 1 tangga dibagi 10 atau dikali dengan 1/10. Di sini 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. 1 km kubik sama dengan 1 juta dekameter kubik. 1 hektometer kubik sama dengan 1000 dekameter kubik. 1 KL sama dengan 10 HL. 1 KL sama dengan 100 DAL. 1 HL sama dengan 10 DAL. Hubungan antar satuan volume yaitu 1 meter kubik sama dengan 1 KL. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Sama dengan 1 cc. Nah, kita ke contoh soal. Adi mempunyai bak mandi berukuran sebagai berikut. Tingginya adalah 80 cm, lebarnya 70 cm, dan panjangnya adalah 90 cm. Bak tersebut diisi air dari kran. Air kran mampu mengisi bak sampai penuh selama 20 menit. Nah, lalu berapa liter per menit debit air yang mengalir dari kran tersebut? Diketahui panjangnya 90 cm, tingginya 80 cm, lebarnya 70 cm, waktunya 20 menit. Nah, untuk mencari debit air rumusnya adalah V/W, dan untuk volumenya belum diketahui, maka kita mencari volume terlebih dahulu dengan menggunakan rumus volume V sama dengan P kali L kali T, sama dengan P nya adalah 90, L nya 70, dan T nya adalah 80, sama dengan
504.000 cm3 yang kita bulatkan menjadi 504 liter. Nah, sekarang kita ke rumus debitnya. Rumus debit kan V per W atau volume dibagi waktu, sama dengan 504 dibagi 20 sama dengan 25,2 liter per menit. Jadi air yang mengalir dari kran ke bak mandi yaitu 25,2 liter per menit. Gimana? Sudah jelas? Ya. Nah, bagaimana tadi penjelasan dari Bapak? Apakah sudah bisa diterima? Ya, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak, sekarang kalian bentuk kelompok dan kelompok masing-masing. Nah, kemarin kan sudah saya beritahu untuk membawa 2 botol dengan ukuran yang berbeda seperti ini. Nah, caranya begini, saya jelaskan. Nanti tutupnya ini nanti kalian lubangi dengan diameter yang sama. Nah, terus kemudian kalian isi penuh 2 botol ini, penuh ya. Terus siapkan stopwatch atau jam tangan. Terus ada wadah untuk menampung airnya. Terus kemudian nanti kalian tutup lubangnya dengan jari kalian. Terus teman kalian salah satu atau berapa gitu menghitung waktunya. Jadi kalau kalian lepas itu stopwatchnya dinyalakan. Nah, setelah itu kalian catat waktu yang diperlukan untuk air keluar dari botol tersebut. Lalu bandingkan volume waktu dari masing-masing botol. Sudah paham? Lalu beri kesimpulannya. Nah, sekarang bisa dikerjakan dan Bapak nanti akan keliling untuk mengamati hasil kerja kelompok kalian. Silahkan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, nanti hasil dari kerja kelompok kalian itu akan ditampilkan di depan kelas. Nah, semua kelompok sudah maju kan? Kalau begitu, mari kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, apakah sudah paham semuanya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita buat kesimpulan pada materi hari ini. Debit adalah banyaknya volume zat air yang mengalir tiap satuan waktu. Rumusnya tadi untuk mencari debit yaitu V per W. Untuk mencari waktu sama dengan V per D. Untuk mencari volume yaitu D dikali W. Untuk satuan kubik, kalau naik tangga itu dibagi 1000. Jika turun tangga berarti dikali 1000. Kalau liter itu naik dibagi 10, kalau turun dibagi 10. Hubungan antar satuan volume yaitu 1 meter kubik sama dengan 1 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter sama dengan 1 cc. Nah, untuk tugas individunya dikerjakan di rumah halaman 49. Jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari Bapak. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.